Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa, para pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat kami muliakan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Kita lanjutkan tema terkait tentang pembagian akad dalam konsep ekonomi syariah. Sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa dalam konsep ekonomi syariah itu dikenal pembagian dua akad. Ada akad-akad tabarruk dan ada akad-akad tijari. Akad tabarruk itu akad-akad yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang murni orientasinya adalah tolong-menolong, kebajikan. Jadi tidak berharap keuntungan, tidak berharap profit, tidak bertujuan bisnis. Sementara yang kedua adalah akad-akad tijari. Ini diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang punya tujuan dan punya orientasi mengambil keuntungan, bisnis atau profit. Dan itu tidak boleh dicampur-campur. Kecuali ada sebagian akad-akad yang memang sudah mengalami proses ijtihadi. Sehingga ada pengembangan kajian fikih muamalah menjadi kajian fikih muamalah kontemporer. Apa yang termasuk akad-akad tabarruk? Yang pertama adalah qad. Ini sudah saya sampaikan di tema-tema sebelumnya. Jadi qad atau hutang pihutang atau memberi hutang kepada sesama kita, memberi hutang kepada orang lain, itu akadnya qad. Dan qad adalah penggunaannya untuk tabarruk. Jadi sekali kita ngasih hutang kepada orang, itu berarti kita dianjurkan oleh agama untuk membantu. Tujuannya tolong-menolong. Dalam bahasa fikih sunnah yang sering saya sampaikan, tujuannya adalah taqarrub, ibadah. Jadi orang ngasih hutang itu ada nilai ibadah. Nah, begitu. Jadi nggak boleh orang ngasih hutang kemudian minta untung atau minta tambahan, kelebihan. Yang kedua, ada akad yang namanya ariyah. Ariyah itu akad pinjam-meminjam. Tapi dalam artian bukan makna pinjam-meminjam seperti yang sering kita dengar pinjam uang, bukan. Pinjam-meminjam barang yang ada itu. Jadi ariyah itu pinjam-meminjam barang. Contoh supaya mudah langsung ditangkap saja oleh para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah. Kadangkala kita sering, bagi anak-anakku mahasiswa yang sedang studi, itu kadangkala nggak punya buku, nggak punya referensi, kemudian pinjam kepada temannya yang punya. Ya, katakanlah seperti ini. Ya, ada ini buku saya yang sering saya pakai untuk membantu anak-anakku mahasiswa supaya mudah belajar. Jadi ada buku ekonomi syariah dan ada buku ekonomi Islam. Ini biasanya ya teman-teman ada sebagian yang beli, ada sebagian yang tidak. Ya mungkin punya alasan-alasan tersendiri. Mungkin secara finansial ada keterbatasan kemampuan sehingga nggak mampu beli, nggak apa-apa. Kemudian suatu saat teman ini meminjam kepada temannya yang punya buku ini. Nah, katakanlah si A pinjam kepada si B buku ekonomi syariah. Nah, akad yang dipakai ini akad ariyah.
Dan akad ariyah itu adalah akad untuk tabarruk. Jadi ketika A pinjam kepada B dan B meminjami buku kepada A, maka B ini tidak punya tujuan untuk ngambil untung kepada A. A, kamu bayar loh. Nah, karena memang ini murni ariyah. Lagi mungkin kita di lingkungan rumah tempat tinggal kita, kadangkala ada ibu-ibu punya hajat, ya walimah lah, memasak, pas ketepatan nggak punya alat di dapur yang namanya sotel umpamanya, ya, atau periuk umpamanya, nggak punya, kemudian pinjam kepada tetangga sebelah rumahnya. Nah, itu tabarruk. Contoh buku tadi, maka B mendapat pahala karena B sudah meminjami buku kepada A. Beda lagi kalau kemudian B ini posisinya adalah memang dia bisnis meminjamkan buku. Maka nanti adalah sewa. Akadnya ijaro, dan ijaro itu adalah termasuk akad tijari, bukan tabarruk. Kalau ariyah itu akad tabarruk, kalau ijaro itu akad tijari. Makanya ketika B tadi meminjamkan A, itu akad tabarruk dan B mendapat pahala dari itu karena dia sudah menolong kepada A. Beda lagi kalau B itu kemudian menyewakan bukunya karena memang usahanya B adalah persewaan buku, beda lagi, maka akadnya ijaro, dan ijaro itu adalah tijari, boleh ngambil untung karena akad tijari. Nah, ada lagi, ya, ada lagi akad tabarruk, ya, itu di samping ariyah ada tadi termasuk wadi'ah. Wadi'ah itu termasuk akad tabarruk. Dalam konsep awalnya termasuk tabarruk. Jadi kalau ada tetangga pamit kenjenengan, katakanlah meninggalkan rumah, mau bepergian, nitip, tolong nanti kalau jemuran saya, ya, yang ada di samping rumah itu pas ada hujan tolong diambilkan, nitip. Tabarruk itu nggak ada sama sekali saat ini, sampai saat ini kemudian tetangganya kemudian nagih. Bahkan dulu orang nitip sepeda pun di tetangga nggak ada yang bayar. Tapi prakteknya sekarang banyak orang nitip berbayar. Lah itu sudah wadi'ah, ya dzamana tadi. Yang sudah hasil istihadi menjadi kajian fikih muamalah kontemporer. Karena tuntutan kebutuhan, nggak ada lagi akad yang pas. Yang pas adalah wadi'ah, tapi wadi'ah yang yadud domana. Beda dengan wadi'ah yang yadul amanah, itu tabarruk. Karena memang tujuannya tolong menolong. Ada lagi wakalah, yang keempat. Itu sebenarnya konsep dalam Islam adalah tabarruk. Orang minta tolong kepada orang lain untuk mewakili. Contoh umpamanya ada teman yang membeli barang, ketepatan sama, kemudian kita minta tolong saya diwakili untuk membeli, ini uangnya jenengan belikan. Nah, itu murni tolong menolong, tabarruk. Tapi dalam era sekarang, dalam kajian fikih muamalah kontemporer, kadang-kadang wakalah itu kemudian berbayar. Beda lagi. Tapi awal kali wakalah itu ada, sebelum ada ijtihadi kajian fikih muamalah kontemporer, wakalah adalah tabarruk. Orang dengan senang hati membantu sesamanya karena dia diminta mewakili temannya atau ditunjuk temannya untuk mewakili. Ya dengan senang hati, itu juga tabarruk. Jadi akad-akad seperti ini itu orientasinya memang orientasinya untuk tolong menolong, untuk kebajikan.
Lah sementara yang satu sisi yang lain, fikih muamalah juga atau ekonomi syariah punya konsep akad-akad tijari yang penggunaannya memang untuk bisnis, orientasinya untuk profit. Di situ ada akad baik, jual beli, jenengan kulaan gula 10.000 di pasar, jenengan jual di toko kelontong jenengan di rumah 11.000, untung 1.000, boleh karena baik. Memang akadnya jual beli, dan akad jual beli itu adalah akad tijari, akad yang digunakan untuk orientasi profit, bisnis, ngambil untung. Ada lagi akad murabaha, ini juga akad tijari. Ada mudharabah, akad tijari. Yang keempat akad musyarakah, tijari. Gadai, tijari. Boleh ngambil untung, boleh. Ada dalam konsep perkebunan, ada musyakoh. Kalau dalam pertanian ada muzara'ah, mukhabarah. Boleh ngambil untung, boleh, karena memang itu akad-akad yang orientasinya adalah digunakan mengambil untung atau disebut dengan akad-akad tijari. Nah, mulai sekarang ya kita harus selektif memilih ini, jangan sampai dicampur adukkan. Jangan sampai akad tabarruk digunakan untuk tijari, atau sebaliknya tijari dipakai untuk tabarruk. Yang kedua ini agak mending sih, agak mending, walaupun orang tijari tapi kemudian diniatkan tabarruk masih memungkinkan. Umpamanya karena teman sendiri belinya udah gak ngambil untung, ya boleh aja, itu kebajikan. Tapi kalau yang tabarruk dipakai yang tijari, wah ini yang menjadi problem. Kalau tidak ada alasan ijtihadi dan kajian-kajian kontemporer, nah itu harus diperhatikan. Karena salah menggunakan bisa berdampak pada hukum yang berbeda. Contoh qad tadi akan terkena hukum riba. Nah, itu kiranya kalau kita sudah jelas memilah-milah ini, maka kita tidak ada yang namanya kesulitan untuk mempraktekkan konsep-konsep atau akad-akad yang ada di ekonomi syariah. Tinggal melihat aja, kalau tujuannya itu objeknya untuk tijari, ya pakai tijari. Kalau untuk tabarruk, ya untuk tabarruk. Nah ini yang yang sering saya sampaikan. Banyak loh, mohon maaf, banyak loh kegiatan-kegiatan kita yang karena itu memang ketentuan Allah, kita kemudian rela tidak mengambil keuntungan sama sekali. Dan rela mengeluarkan uang itu, karena itu memang kewajiban. Contoh, zakat. Bahkan infak, itu sangat dianjurkan. Ya. Untung apa enggak? Ya enggak untung. Tapi dalam pandangan Allah, untung itu. Makanya saya katakan di awal tadi, qad itu untuk tabarruk. Kalau kamu hutangi 1 juta, ya harus rela, ikhlas, dikembalikan 1 juta. Jangan minta tambahan 1.100.000. Karena yang 100 itu riba. Karena akadnya ini tabarruk. Kamu pakai untuk tijari. Itu kan sama dengan infak. Kita mengeluarkan uang, seakan-akan kita rugi dari sisi ekonomi. Tapi dalam pandangan ekonominya Allah, jenengan akan mendapat pengembalian yang berlipat ganda. Kalau tidak di dunia, nanti akan mendapat pengembalian, keuntungan, pahala di akhirat. Karena itu janji Allah. Dan ini nggak boleh kemudian jenengan ragukan atau jenengan kemudian beratkan. Makanya Allah mengancam bagi orang yang bakhil. Ya. Terus kemudian kita rugi. Ya. Ya kalau memang itu ketentuan dari Allah, ya haruslah. Karena yang ngasih rezeki itu Allah. Kita bisa mendapat sebutan orang kaya. Itu karena Allah yang ngasih rezeki. Loh begitu Allah mewajibkan zakat, ya harus dibayar.
Makanya tidak salah kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan aksinu amwalakum bizzakati. Kalau jenengan kepingin hartanya dijaga oleh Allah, bahkan ditambah oleh Allah, kuncinya taatlah membayar zakat. Wadawu mardakum bisadaqati. Kalau pingin kita ini dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya, musibah, fitnah, penyakit, termasuk mudah-mudahan dijauhkan dan diselamatkan dari wabah COVID-19 ini, apa kuncinya? Bisadaqati, perbanyak infak. Insya Allah infak itu akan menolak segala macam mara bahaya, musibah dan fitnah. Jadi kunci untuk menjaga harta dengan zakat, kunci untuk menyelamatkan kita dari segala macam penyakit adalah dengan memperbanyak infak. Nah, kemudian kita bilang rugi. Secara materi iya seakan-akan, tapi dalam pandangan Allah, jenengan akan diberi keuntungan yang berlipat-lipat. Tidak hanya sebagai penggugur kewajiban, tapi juga akan diberikan balasan, pengembalian rizki oleh Allah. Karena kita sudah rajin zakat, dan kita juga rajin berinfak. Saya kira sangat-sangat pas untuk memberikan pendidikan kepada kita, supaya kita ini tidak lepas kontrol, tidak merasa kekayaan yang kita punya ini adalah karena jeripaya kita sendiri, tapi semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rizki itu adalah amanah. Maka tidak berlebihan Allah mengancam bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, itu hartanya nanti itu dibentukkan oleh Allah di akhirat itu menjadi ular yang berkepala dua. Hadisnya itu lahu ular itu mempunyai dua kepala. Yang kepala itu melilit leher orang yang tidak mau membayar zakat tersebut. Nah ini, oleh karena itu mulai sekarang ayo kita bareng-bareng belajar tentang konsep ekonomi syariah, karena ekonomi syariah itu penting sekali banget Sering saya sampaikan, jangan sampai kita ini berdasar syariah hanya ibadah kita, tapi kita juga harus berdasar syariah ekonomi kita. Syar'i ibadah kita, syar'i pula ekonomi kita. Karena rezeki yang kita peroleh itu nanti akan kita konsumsi dan akan menjadi pertumbuhan tubuh kita, menjadi daging, menjadi darah, menjadi tulang, menjadi otot. Dan itu kalau halalan bahkan thayyibah, luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Makanya kita harus betul-betul punya perhatian. Pastikan rezeki yang kita dapat itu rezeki yang halal. Jangan asal banyak, jangan asal kaya, tapi hartanya dari harta yang tidak halal. Bisa jadi harta yang dari hasil menipu, hasil berbohong, hasil mencuri, hasil korupsi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dengan kita belajar bersama-sama lewat channel Ngaji Ekonomi Syariah ini, mudah-mudahan Allah memberikan pengetahuan tambahan dan mampu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ayo selalu aktif mengikuti channel Ngaji Ekonomi Syariah, dan jangan lupa selalu memberikan komen, like, subscribe dan share kepada seluruh teman-teman kita, grup-grup WA kita, media-media yang lainnya, supaya ini menjadi syiar dan memberikan kemanfaatan bagi kita bersama-sama. Dan itu artinya kita sudah berjariah lewat like dan lewat subscribe itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.